Bayangkan, kalamullah, firman Tuhan, turun dari dimensi yang tak terjangkau akal, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Namun ia bisa dibaca, bisa diakses oleh hamba-hamba yang disucikan rohaniyahnya. Itulah Al-Quran, bukan sekedar kitab, tapi nur, ruh, dan medan frekuensi ilahiyah yang ditancapkan ke dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mbah Mun Ajat yang mengampu sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah penganut tarekat Qadim, tarekat arwah yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, yang tentunya kami fokus pada eksplorasi ruang-ruang rohani. Kali ini kami akan membahas lebih dalam lagi tentang Al-Quran sebagai sumber primer umat Islam, sebagai rujukan umat dalam menjalankan agamanya. Pemirsa dimanapun berada, mari kita coba elaborasi satu persatu apa sesungguhnya Al-Quran itu. Yang pertama, Al-Quran sesungguhnya adalah nur atau ruh, sebagaimana Quran surat Al-Ma'idah ayat 15 yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, di sini disebutkan cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran itu bentuknya cahaya. Dan sekaligus di ayat ini menerangkan kepada para ahli kitab. Siapakah ahli kitab itu? Secara sederhana adalah orang yang ahli dalam tekstual, orang yang ahli membaca kitab, tetapi tidak ahli membaca nur, membaca ruh dari Al-Quran. Itulah sesungguhnya dan sebenar-benarnya ahli kitab. Lebih lanjut dalam Quran surat Al-Surah ayat 52, sebagaimana disebutkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Di sini disebutkan bahwa itu adalah ruh. Al-Quran adalah ruh. Dan Allah menyatakan dirinya dengan kami. Artinya Al-Quran turun melalui tali wasilah, tali kebersambungan ruhani antara Allah yang ada di alam Maha Qadim, kemudian turun ke alam Qadim, menjadi kalam Qadim, dan selanjutnya bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaninya. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Maka Allah menyebutkannya kami. Jadi tidak mungkin Allah menurunkan langsung ke dunia. Al-Quran adalah nur dan ruh, bukan tulisan, bukan suara, tapi frekuensi hidup yang hanya bisa ditangkap oleh diri, oleh jiwa yang telah disucikan. Lebih lanjut, Al-Quran diturunkan dari dimensi yang lebih tinggi, dari alam qadim ke alam realitas di dunia ini. Sebagaimana Quran surat Al-Buruj 21 dan 22,
bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah dimensi qadim dalam perspektif alam metafisika ilahiyah. Di sana tidak ada huruf, tidak ada tinta, tidak ada aksara. Namun kalamullah hadir di sana dalam bentuk struktur cahaya dan gelombang kesadaran. Jadi sangat jelaslah bahwa Al-Quran tersimpan di Lauh Mahfuz dan pastilah terjaga otentiknya, terjaga keasliannya, karena hanya bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Lebih lanjut, Al-Quran diturunkan dalam malam penuh energi kuantum. Sebagaimana Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Qadar. Di sini pun Allah menyatakan dirinya kami. Artinya ini turun melalui mekanisme tali wasilah. Lailatul Qadar bukan sekedar malam, tetapi titik peristiwa kuantum di mana cahaya langit menembus dimensi dunia. Al-Quran turun secara vertikal dari Lauh Mahfuz ke dalam qalbu Nabi, bukan di atas kertas, bukan melalui suara, tetapi dia ditancapkan ke dalam qalbu Nabi, ke dalam qalbu hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Pemirsa dimanapun berada, dan selanjutnya, siapakah manusia yang bisa menyentuh Al-Quran, yang bisa membacanya, yang bisa mendownloadnya dari Lauh Mahfuz? Menarik mencermati Quran surat Al-Waqiah ayat 77 dan 80. Innahu laqur'anun karim fi kitabim ma'nun la yamussuhu illa mutahharun tanzilum mir rabbil alamin, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara. Tentunya yang dimaksud adalah Lauh Mahfuz. Tidak ada yang bisa menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Dia diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Jadi sangat jelas yang dimaksud Al-Quran adalah yang ada di Lauh Mahfuz, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kalau yang dimaksud Quran adalah mushaf, setiap orang bisa menyentuhnya, bisa membacanya. Jadi sangat clear, Al-Quran yang sejati tersimpan dalam kitab maknun, kitab tersembunyi, bukan mushaf biasa, dan tidak dapat disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, mereka adalah para arwah suci yang bersambung ke sistem tali wasilah, yaitu jalur ruhani dari manusia ke Rasul, dan dari ruhani Rasul bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ruh yang telah teraktifkan dan tersucikan yang bisa membaca dan menyentuh Al-Quran hakiki. Dan ternyata Al-Quran itu bukan dimasukkan ke dalam otak, tetapi ditancapkan ke dalam dada. Sebagaimana Quran surat Al-Ankabut
ayat 49, yang artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Jadi sudah sangat jelas Allah mendeklar bahwa Al-Quran itu bukan di buku, bukan di rak-rak perpustakaan, tapi ditancapkan ke dalam sudur kesadaran batin yang terdalam milik mereka yang diberi ilmu oleh Allah, bukan sekedar belajar secara akademis yang masuk ke dalam akal rasional kita. Jadi sudah sangat jelas kalau masuk ke dalam akal rasional pasti dia bisa dibaca secara virtual, dia bisa disentuh oleh panca indera kita. Selanjutnya, bagaimana cara membaca Al-Quran? Ini menjadi hal yang lebih menarik lagi, yaitu sebagaimana Quran surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini mengandung dimensi rohaniah yang tinggi. Iqra di sini bukan hanya perintah untuk membaca teks, tapi mengakses frekuensi ketuhanan melalui ruh yang hidup. Di Gua Hiro 14 abad yang lalu, di situ tidak ada huruf, dan Nabi Muhammad pun seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca huruf. Jadi apa yang dibaca? Coba renungkan dalam-dalam. Kita beragama harus rasionalitas, bahkan kami menawarkan melampaui batas-batas rasionalitas. Itulah ilmu qadim, ilmu ruh, ilmu yang hakiki. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dalam perspektif ilmiah eksakta adalah frekuensi nurani dari dimensi qadim. Ia gelombang rohani yang menyatu dengan kesadaran suci, medan energi yang hanya bisa diakses oleh jiwa yang bersambung ke tali wasilah. Untuk membaca Al-Quran sejati bukan sekedar membuka mushaf, tetapi kita harus mengaktifkan rohani, membersihkan kolbu, dan menyambung diri ke jalur ilahi melalui zikir, rabitoh, suluk, ubudiyah, dan petunjuk dari mursyid yang kamil mukamil. Al-Quran bukan teks, ia adalah getaran langit yang menembus kegelapan dunia. Hanya hamba-hamba yang disucikan yang dapat menyentuhnya, membacanya, dan mengalaminya. Ia bukan bacaan dan bukan pula dongengan tentang kisah-kisah masa lalu, tapi ia kitab diri yang hidup dari Sang Maha Hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat menambah pemahaman kita, melengkapi pemahaman kita yang telah ada. Karena itulah salah satu tujuan kami. Beragama haruslah lengkap. Udkhulu fis-silmi kafa. Kami mencoba hadir untuk mengisi ruang-ruang yang belum tereksplorasi. Billahi anta maksudi waridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.